Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan soliha, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki tematik subtema 4, muatan PKN pembelajaran 2, 4, 5, dan 6. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Praying rule, up hand and down hand. Pray before study. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, kali ini kita masih belajar tentang sikap tolong-menolong. Masih ingat kan kalian, tolong-menolong itu apa? Tolong-menolong artinya saling membantu. Dalam tolong-menolong, kita tidak boleh mengharapkan imbalan ataupun upah dari orang yang kita tolong. Contohnya, kemarin kalian diminta untuk membantu orang tua kalian di rumah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki tugas masing-masing. Jika kamu melaksanakan tugasmu dengan baik, artinya kamu sudah membantu orang tuamu. Untuk membantu orang tua, tolong niatkan dengan tulus dan ikhlas. Tidak mesti disuruh baru mau dikerjakan. Karena sejatinya membantu orang tua itu adalah kewajiban bagi seorang anak. Menolong orang tua merupakan contoh sikap perilaku terpuji dan berbakti kepada orang tua. Dalam menolong juga kita harus selalu tulus. Nah, tolong menolong juga itu menumbuhkan persatuan. Berikut beberapa contoh sikap tolong menolong yang dapat kamu lakukan selain membantu orang tuamu di rumah. Apa sajakah itu? Contohnya adalah merapikan tempat tidurmu sendiri. Jadi untuk merapikan tempat tidur tidak mesti ibumu yang merapikan ya. Kalau bisa sendiri boleh dikerjakan sendiri. Untuk contoh lainnya, silahkan perhatikan gambar pada slide ini, yaitu membantu nenek membawakan barang belanjaannya. Contohnya, jika kalian melihat seorang nenek yang menyeberang jalan, kemudian nenek tersebut merasa kesulitan, boleh kalian bantu, ya. Kemudian, contoh berikutnya adalah membantu adik belajar. Mungkin yang punya adik, pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Atau seorang kakak yang membantu adiknya belajar. Ingat ya, peran kakak di sini bisa menggantikan ibu kita ketika ibu kita mungkin sibuk ataupun sedang tidak ada di rumah. Jadi, seorang kakak bisa membantu adiknya, baik dalam hal belajar ataupun yang lainnya. Adik kakak itu harus saling akur. Ingat, tidak boleh saling bertengkar. Adik harus menghormati kakaknya dan seorang kakak harus menyayangi adiknya. Contoh berikutnya yaitu memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, contohnya kalau kalian menemukan orang-orang yang meminta bantuan atau menggalang dana untuk kebutuhan umum, contohnya untuk membantu anak yatim atau membangun sebuah masjid, sisihkanlah rezeki kalian. Jangan takut rezeki kalian itu akan habis atau kalian akan miskin karena sering ngasih ke orang. Tapi dengan saling berbagi, dengan saling mengasihi, insya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Ya, rezeki kita akan ditambah. Rezeki itu tidak hanya berupa uang ya anak-anak, kesehatan juga merupakan rezeki, mendapatkan orang tua yang penuh kasih sayang juga rezeki, mendapatkan adik yang baik rezeki. Oke.
Next. Ketika berdiskusi, kita dapat menerapkan sikap saling menghargai. Ketika membuat laporan hasil diskusi, kita juga dapat menumbuhkan sikap bekerja sama. Saling menghargai dan bekerja sama itu dapat menumbuhkan persatuan. Contohnya, kalian pernah melakukan diskusi di rumah? Pernah mungkin ya. Diskusi dalam hal apa? Misalkan, ingin menentukan tempat wisata ketika menjelang liburan. Nah, keputusan ini biasanya diambil secara bersama-sama. Tapi ingat, jika kita memberikan saran, kemudian saran kita tidak disetujui anggota keluarga yang lain, maka kita harus menghargainya. Artinya tidak boleh marah, ya. Mungkin keputusan yang lain yang lebih bagusnya atau yang lebih baiknya. Nah, begitupun juga ketika usulan orang lain disalurkan atau dilontarkan, kita tidak boleh menyangkalnya, ya. Nah, saling menghargai tadi menumbuhkan persatuan. Nah, sikap bersatu juga bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan sekolah. Apa sih kegiatan bersatu di sekolah? Oke, di sini ada gambar anak-anak sedang membersihkan ruangan kelas bersama. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim regu piket. Untuk apa di sekolah itu dibuat tugas piket? Yaitu untuk membuat kelas menjadi bersih dan kalian juga nyaman belajarnya. Ya, apa jadinya jika kelas itu tidak dirapikan bersama regu piket atau hanya dikerjakan satu orang? Pasti akan kelelahan ataupun kelas itu akan berantakan. Kemudian contoh berikutnya yaitu bekerja sama dalam tim ketika bermain. Nah, kalau kita kompak dalam sebuah permainan dengan tim kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, dalam bekerja sama dengan tim tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Harus kompak dan sama. Oke? Selain itu juga dengan tim kita tidak boleh saling egois atau mau menang sendiri saja. Contohnya dalam permainan sepak bola, kita yang harus mencetak gol, jadi bola hanya dipegang di tangan kita. Itu tidak baik, nanti hasilnya tidak maksimal. Bukan kemenangan yang kita dapat, tapi kekalahan yang kita dapatkan, ya. Contoh berikutnya adalah bekerja sama dalam tugas kelompok. Nah, menyenangkan bukan kalau kalian mendapatkan tugas dari guru, kemudian tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Pasti sangat menyenangkan. Mengapa? Karena kita saling berbagi informasi atau pengetahuan dengan teman, saling berbagi pikiran, kemudian pekerjaannya juga cepat selesai. Baiklah anak-anak, dalam bekerja sama, dalam kelompok itu tidak membedakan, merupakan contoh sikap bersatu ya. Tadi kalian sudah paham ya contoh bersikap bersatu di sekolah apa saja. Nah, sikap bersatu juga dapat dilakukan dengan cara saling menolong. Saling menolong itu dapat mempererat persahabatan. Saling menolong juga akan menciptakan hidup yang rukun. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya makna dari sikap tolong menolong, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Kali ini kita lanjutkan materi tentang sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Apa contohnya? Contohnya menjenguk tetangga yang sakit. Karena tetangga yang sakit itu merupakan contoh sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Apakah kalian pernah mengalami hal yang itu? Pasti pernah ya. Meskipun kita berbeda agama, suku bangsa, budaya, kita harus tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tetapi satu tujuan. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, sebaiknya kita harus membantunya. Kenapa?
Karena tetanggalah orang yang pertama kali tahu keadaan dan kondisi kita sebelum saudara-saudara kita yang jauh, ya. Dengan demikian, kerukunan itu akan selalu terjaga. Jika kerukunan terjaga, maka lingkungan tempat tinggal pun akan menjadi damai dan nyaman. Berikut adalah contoh sikap lain bersatu di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, membantu tetangga yang mengadakan syukuran ataupun hajatan. Jika kita tidak bisa membantunya dengan materi, kita boleh menawarkan diri kita atau tenaga kita untuk meringankan beban tetangga kita. Kalau tidak punya tenaga, boleh dibantu dengan pikiran. Gambar berikutnya adalah mempersiapkan perayaan HUT kemerdekaan. Apa yang terjadi jika perayaan HUT kemerdekaan kita kerjakan sendiri? Mungkin akan lebih banyak memakan waktu. Selain itu juga tenaga kita akan cepat lelah. Akan tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, maka menyenangkan dan tentunya akan lebih cepat selesai. Selain itu juga kita bisa saling berkomunikasi sama tetangga kita. Dan contoh yang terakhir yaitu berbagi makanan dengan tetangga, ya. Boleh kalau kita punya makanan lebih dikasihkan, atau punya rezeki kita lebih, tengoklah kiri kanan kita, tetangga kita, apa mungkin mereka sedang membutuhkan uluran tangan kita atau tidak, ya. Berbuat baiklah kepada siapapun dan kapanpun, kepada makhluk Allah terutama, ya, baik itu hewan, tumbuhan ataupun dengan manusianya, ya. Jika kita senantiasa sering membantu, orang lain pun akan membantu kita. Nah, untuk kali ini siapkan buku paket tematik 3C. Kalian amati lingkungan tempat tinggal kalian, bagaimana cara menerapkan sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Di sini ada tugasnya, ya. Apa saja sih tugasnya? Yang pertama, kalian menuliskan kegiatan lingkungan tempat tinggal yang menerapkan sikap bersatu. Ya, kegiatan apa saja itu? Kemudian tuliskan pengalamanmu menerapkan sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, tuliskan pendapat mengenai hal berikut. Ini ada di halaman 120. Jadi tugasnya dikerjakan di buku paket halaman 120. Ya, sesuai dengan pengalaman kalian. Boleh minta bantuan orang tua. Salah satu sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal adalah dengan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kali ini. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan, ya. Kecil apapun bantuan kita, jika itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah akan bermanfaat. Dan Allah pun akan menggantikan yang lebih baik dari itu, ya. Jangan takut semuanya itu akan habis, ya. Tetap melakukan kebaikan. Keep healthy, jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Keep spirit, tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Dan jangan kemana-mana, stay at home demi menjaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Boleh keluar jika ada keperluan, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatannya, ya anak-anak, ya. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita cepat bertemu kembali, belajar bersama kembali di sekolah kita. Akhir kalam, Miss ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.